Cerita dalam bahasa Indonesia. Putri Kristal. Dahulu kala, ketika kerajaan di seluruh dunia belum diberi nama, seekor naga tua yang agung tinggal di puncak gunung yang tinggi di tengah bumi. Dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di mana-mana melalui kacamata ajaibnya, yang memungkinkan dia untuk melihat menembus zat padat dan melewati hutan lebat dan juga badan air yang berkilauan. Nah, untuk 4 kerajaan yang ada saat itu, ada 4 penguasa. Raja Utara, Raja Selatan, Raja Timur, dan yang terakhir Raja Barat. Raja Utara memiliki seorang putri cantik bernama Kristal yang tinggal di sebuah istana yang seluruhnya dibangun dari kristal yang paling jernih yang pernah ada. Putriku, waktunya telah tiba bagiku untuk menemukan pengantin pria yang cocok untukmu. Kecuali tentu saja, kau telah menemukan pasanganmu sendiri. Ayah, aku sebenarnya... Nah, sebelum kita mendengar apa yang ingin disampaikan sang putri, mari kita mengenal ketiga calon mempelai prianya. Pertama, kita memiliki pangeran dari timur yang bernama Sunrise, karena dia bangun sebelum semua orang dan sangat rajin serta pekerja keras. Kemudian, pangeran barat, Pangeran Sunset, yang merupakan pria paling tampan di seluruh dunia dan selalu berpakaian mempesona. Dan akhirnya, kita memiliki pangeran selatan yang bernama Sunshine, karena hatinya yang hangat. Ketiga pangeran ini semua jatuh cinta pada Putri Kristal. Masing-masing berharap untuk memenangkan hatinya. Tapi Putri Kristal, dia paling menyukai Pangeran Sunshine. Pangeran Sunshine, kau mengerti aku. Dan aku merasa seperti diriku sendiri saat bersamamu. Dan jantungku berdetak kencang saat aku melihatmu. Sekarang, mari kita kembali ke percakapan antara Raja Utara dan putrinya. Ayah, aku sebenarnya menyukai Pangeran Sunshine dan aku ingin menikah dengannya. Aku tidak akan mempertimbangkan suka dan tidak sukamu. Kau akan menikah dengan orang yang menurutku cocok untukmu. Ini demi kebaikanmu. Tapi ayah... Dia yang ingin memenangkan putriku harus terlebih dahulu membawakan kitab pengetahuan yang disembunyikan tidak ada yang tahu di mana. Ini adalah rahasia pengetahuan yang tak terduga. Dan dengan bantuannya, umat manusia dapat berkembang dan makmur lebih dari sebelumnya. Berita itu sampai ke 3 kerajaan lainnya. Pangeran Sunrise pergi kemana-mana mencari harta karun tersembunyi, bertanya pada orang bijak dan petapa agung, tetapi tidak ada yang tahu di mana harta karun itu disembunyikan. Pangeran Sunset juga pergi mencarinya, tetapi dia begitu sadar akan penampilan dan pakaiannya, sehingga dia hanya melihat-lihat batas kerajaannya dan segera kembali. Pangeran Sunshine bagaimanapun langsung pergi ke Raja Utara, karena dia tahu bahwa mencari kitab pengetahuan tanpa petunjuk tidak akan memberinya cinta dalam hidupnya. Sunshine, putriku telah memberitahuku semua tentangmu. Tapi kau tahu kondisinya. Jika kau bisa membawakanku kitab pengetahuan, maka... Yang mulia, aku tahu kau tahu di mana menemukannya. Dan aku akan mempertaruhkan hidupku untuk itu jika perlu. Tidak ada yang tahu di mana buku itu. Tapi itu hanya bisa ditemukan oleh orang yang melihat tempat persembunyiannya melalui kacamata ajaib naga tua agung. Terima kasih, Yang Mulia. Akan kutemukan buku itu dan kubawakan padamu. Tuan, apa yang telah kau lakukan? Itu tidak mungkin karena naga akan membunuh siapa saja yang mencoba melepaskan kacamatanya. Aku tahu, dia akan pergi ke sana dan tidak akan pernah kembali dan kematiannya adalah kemenangan untukku. Itu semua adalah bagian dari rencanaku. Aku akan menemukan harta karun tersembunyi dan kemudian kita akan bersama selamanya, Kristal. Pangeran Sunshine memberitahu Putri Kristal tentang percakapannya dengan Raja, dan Putri tiba-tiba merasa khawatir. Ini berbahaya, sayangku.
Kalau kau pergi ke sana, kau mungkin tidak akan pernah kembali. Ya, aku harus mencoba. Maka bawalah aku bersamamu. Tidak akan. Aku tidak akan membahayakan hidupmu. Tidak akan. Aku telah mendengar bahwa hanya aku yang dapat menidurkannya. Dia adalah naga api. Aku kristal es. Sebuah belayan dari tanganku bisa membuatnya tertidur. Dan dengan demikian, Pangeran Sunshine mendudukannya di samping kereta emasnya dengan kuda berapi-api yang terbang melintasi angkasa dan menuju gunung yang tinggi. Oh, naga bijaksana yang perkasa, kami menunduk kepadamu meminta. Aku tahu mengapa kalian di sini. Oh, kau tahu Tuan yang baik hati? Ya, dan jawabanku adalah tidak. Kumohon naga yang agung, yang kami minta hanyalah menggunakan kacamatamu sekali saja, kemudian kami akan segera pergi. Tidak. Kumohon, kami saling mencintai dan masa depan kami tergantung padamu. Maafkan aku tidak dapat membantu kalian. Apa yang kau ini sangat bagus dan sayang, ini tidak akan berhasil. Aku sebenarnya akan tidur. Cepat sekarang. Iya. Itu ada di bawah lidahnya. Haruskah kita mengambilnya dan pergi? Tidak, itu adalah pencurian. Dan cinta kita tidak begitu lemah sehingga perlu menggunakan cara-cara yang kotor. Tempatkan kacamata padanya. Kita akan memintanya lagi. Aku ketiduran? Ya, dan sekarang kita tahu di mana harta karun itu berada. Kami menggunakan kacamatamu untuk melihatnya. Kami bisa saja mengambil harta itu saat kau tidur, tapi kami tidak melakukannya. Cinta kami tidak begitu lemah. Ya, semua yang kami inginkan adalah agar kau memberikannya kepada kami dengan sukarela sebagai berkah. Buku pengetahuan akan membantu umat manusia. Tidakkah kau menginginkan itu? Aku mengagumi integritasmu, tapi aku minta maaf untuk mengatakan bahwa aku tahu orang yang mencari buku itu tidak memiliki niat baik. Ayah, mustahil. Dia telah berusaha untuk menemukan buku itu, tetapi aku menyembunyikannya di bawah lidahku. Karena kitab pengetahuan adalah urusan yang rumit. Kami tidak mengerti. Kitab pengetahuan terdiri dari setiap jenis informasi. Dipenuhi dengan kebijaksanaan, tetapi ada juga informasi yang dapat dimanfaatkan dengan buruk. Dan itu adalah kekhawatiranku. Apa maksudmu? Kalian tahu, seekor ular menggunakan racunnya untuk pertahanan diri. Tetapi saat manusia mengetahuinya, mereka menggunakannya untuk keuntungan mereka memanfaatkan racun. Penggunaan pengetahuan yang buruk. Contoh lain, segala sesuatu yang kau lihat di sekitarmu dan termasuk kau terbuat dari materi. Dan unit terkecilnya disebut atom. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan ketika inti atom dipecah menjadi inti yang lebih kecil melalui proses yang disebut fisi. Pembelahan atom-atom besar menghasilkan banyak energi. Faktanya, pembelahan 1 gram uranium-235 menghasilkan jumlah energi yang sama dengan pembakaran 3 ton batu bara. Energi yang dihasilkan oleh fisi uranium dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dan untuk menyalakan mesin yang mengurangi upaya manusia. Itu hal yang menakjubkan. Ya, inilah buruknya penggunaan ilmu ini. Itu juga dapat digunakan untuk memperkuat senjata penghancur yang dapat memusnahkan kota, kerajaan, dan bahkan peradaban. Lalu, masih banyak lagi. Aku bisa terus menceritakannya. Aku mengerti kekhawatiranmu yang mulia, tapi jangan khawatir, karena kami yakin Raja Utara akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Ya, ayah tidak akan pernah menyakiti siapapun. Sang naga tersenyum, karena dia tahu bahwa pangeran dan putri adalah jiwa-jiwa polos yang berhati murni. Karena dia telah mengawasi mereka, seperti yang dia lakukan dengan semua orang di dunia. Baik, ini, ambil, lanjutkan. Tapi aku ikut denganmu juga. Aku akan tidak terlihat. Mari kita lihat apakah kau benar.
Sekarang aku telah memenuhi persyaratanmu. Aku akan melamar putrimu untuk menikah denganku. Dasar kau bodoh. Kau pikir kau membawa ini kepadaku dan aku akan memberikan putriku kepadamu? Aku akan membuatnya menikah dengan seseorang yang cerdas. Tidak sepertimu, yang memiliki buku yang begitu kuat di tangannya. Buku yang bisa membuatmu menguasai seluruh dunia. Dan kau dengan bodohnya memberikannya kepadaku? Jika kau begitu naif, lalu bagaimana kau akan merawat putriku? Apa? Ya, aku mengirimmu ke sana berharap naga itu akan menghabisimu. Tetapi kau berhasil mendapatkan buku itu, yang adalah kemenangan bagiku. Sekarang aku akan menguasai seluruh dunia. Ayah? Kau dibutakan oleh cinta. Kau tidak akan mengerti. Aku akan membuatmu menikah dengan seseorang dalam pernikahan besar yang akan dilihat seluruh dunia. Ya, pangeran dari barat, Pangeran Sunset. Ayahnya telah berjanji untuk memberiku setengah dari kerajaannya sebagai imbalan. Kau menjadikanku sebagai hadiah? Putrimu sendiri? Aku ingin menguasai seluruh dunia, dan aku akhirnya memiliki buku pengetahuan. Dengan bantuannya, aku akan mengambil alih tanah, dan suku, dan raksasa, dan setiap makhluk lainnya. Semua orang akan tunduk padaku. Kita akan menang atas seluruh dunia, Kristal. Seluruh dunia. Kau bahkan tidak bisa memenangkan hati putrimu. Bagaimana kau akan bisa menang atas dunia? Aku tidak akan pernah berpikir ayahku akan berubah menjadi monster. Cukup. Itulah akhir dari keserakahan Raja Utara dan dia. Ayah! Ayah! Lihat apa yang telah dilakukan keserakahanmu, Ayah! Ayah! Pikiran jahatnya akan menghancurkan dunia. Dia mendapatkan apa yang pantas, karma. Apa yang akan kulakukan sekarang? Ayahku adalah satu-satunya keluargaku. Lihat aku, sayang. Aku adalah keluargamu sekarang. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan memberimu semua cinta di dunia tanpa tipu daya dan pengkhianatan. Oh, Sunshine. Sudah aku bilang, tidak ada yang bisa menipuku. Aku melihat semuanya. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Oh, tidak usah. Kalian berdua jujur. Sama seperti cinta kalian berdua. Ini. Ambil bukunya. Semua pengetahuan yang bisa membentuk kejahatan telah dicabut. Aku mempercayai kalian dengan ini. Hidup untuk kesejahteraan rakyat. Sudah waktunya kau naik tahta, Putri Kristal. Dan pada hari berikutnya, Putri Kristal itu dimahkotai sebagai Ratu Utara dengan Pangeran Sunshine di sisinya. Dan kemudian datanglah pernikahan besar mereka, di mana Naga Tua Agung memberkati mereka berdua. Dan setelah perayaan selesai, aku telah menyerahkan tanggung jawabku pada kalian. Tanggung jawab yang aku emban selama bertahun-tahun. Sekarang, terserah kalian untuk membawa obor pengetahuan ke masa depan. tapi kenapa kami? Kau pikir aku memberikan kitab pengetahuan kepadamu begitu saja? Tidak, aku melihat melalui kacamataku. Aku melihat ke dalam hati dan jiwamu. Dan itulah mengapa aku memilih kalian sebagai penerusku. Hidup untuk kesejahteraan umat manusia. Aku mohon tinggallah untuk beberapa hari, Tuhan yang baik. Anakku, waktuku telah tiba. Dan siapa yang bisa menghentikan seseorang yang waktunya telah tiba untuk pergi? Dengan berkata begitu, naga itu melompat ke udara, sayapnya yang kuat mengepak di udara. Ya ampun, itu yang dia maksud ketika dia mengatakan waktunya telah tiba? Dia bukan hanya seekor naga, tapi seorang malaikat yang mengawasi kita dan seluruh umat manusia. Iya, dulunya Naga Tua Agung adalah malaikat pelindung. Bukan dulu, tapi tetap. Jadi, dalam beberapa hari mendatang, Kristal dan Sunshine menggunakan buku itu untuk menyebarkan pengetahuan jauh dan luas dan membantu umat manusia berevolusi menjadi spesies yang lebih besar. Mereka juga memiliki kuil besar yang dibangun di gunung, dan dari tengahnya sebuah patung besar didirikan.
patung naga tua agung. Dan bahkan hari ini, orang-orang dari jauh datang untuk melihat patung itu setiap tahunnya, menjelang kepergiannya dari dunia. Karena naga tua agunglah yang melalui kitab pengetahuan memberikan kebijaksanaan kepada manusia dan membantu mereka berkembang menjadi apa adanya mereka hari ini. Patung itu memakai kacamata yang sama, dan mereka mengatakan bahwa dia masih mengawasi dunia, menjauhkan kejahatan.